Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad di 10 terakhir di bulan Muharram ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan atas bulan yang luar biasa ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini seperti biasa kita bakal belajar nih bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Habib Muhammad Syihab dan juga ada Ustadz Syam. Karena temanya hancur Pak Ustadz. Kenapa yang hancur? Apa yang bikin hancur Ibu? Ya, apa yang hancur? Hatinya katanya hancur Ustadz. Wah, kayak lagunya almarhum Olga ya. Subhanallah. Hancur hati. Oh iya benar. Kenapa sih Bu? Ada apa? Hidup kok dikasih masalah. Katanya Allah sayang sama kita Ustadz. Iya. Tapi kenapa kok kita dikasih cobaan yang sampai hancur. Iya. Subhanallah. Ingat ya, yang dikasih ujian, yang ikut ujian, yang sekolah. Yang tidak sekolah, yang dikasih ujian dia. Jadi kalau orang diuji bagus itu. Iya Ustadz, kok ada aja masalah yang gak kelar-kelar, sampai semuanya hancur. Jadi tidak ada di dunia ini tidak ada pasti punya masalah semua ya. Oh, baru tadi saya mau mention. Oh. Pas banget nih, cocok banget sama tema kita pagi hari ini nih Ustaz. Memang ada kaitannya? Ada, karena tema kita adalah tenang. Kita tidak hancur tapi kita sedang dibentuk. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Tenang, kita tidak hancur tapi kita sedang dibentuk. Subhanallah, terima Tepuk tangan kasih dulu. ibu-ibu. Tunggu dulu. Ibu dari mana? Ya, 1, 2, 3. Dari mana ibu? Dari Majelis Taklim Al-Fatih, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Masya Allah. Allahu Akbar. Tepuk tangan dong Bu. Pripun kabare? Alhamdulillah, pokoknya semangat terus nggih. Silahkan duduk lagi Bu. Pripun kabare Ustaz Sampun. Maulana? Sampun. Sampun apa Doang Ustaz? aku tahu itu. Aduh subhanallah, oh ternyata yang punya masalah nggak cuman saya aja atau jamaah yang ada di rumah aja. Ibu-ibu di sini juga semua punya masalah. Nah sebelum kita belajar nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Allah luar biasa nih, mentalnya kuat banget nih, dihina tapi tidak tumbang. Tapi kadang-kadang Ustadz Syam, Afwan, kadang-kadang kita ngerasa kalau lagi dihina itu kayak, ya Allah kok Allah gak belain kita sih. Terus kok kayaknya aku terhina banget sih di dunia ini gitu loh. Itu ada orang-orang yang dimuliakan. Tapi kok aku belum dimuliakan sama Allah. Bahkan kalau misalkan Afwan, orang tua atau keluarga kita dihina, masa kita gak boleh ngebela? Ini harus bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Ustaz Maulana Habib Muhammad, Kak Caca, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Maka orang-orang yang menyerangmu, serang baliklah dia sesuai dengan yang diserangkan kepadamu. Subhanallah. Jadi ada ayat yang memberikan kita penjelasan bahwasanya kalau kita diserang, itu kita boleh serang balik dia sesuai dengan serangannya kepada kita. Kalau kita mau untuk yang namanya hukum kisos. Ini kalau kita pede bahwa kita yang benar. Ini kalau kita pede bahwa kita yang baik. Ini kalau kita pede bahwa saya di pihak yang benar nih. Saya sudah sesuai dengan syariat. Tapi kan kadangkala kita juga sadar, oh ternyata saya diginiin, dihina karena memang saya ada kesalahan sama orang lain. Oh saya ngambil haknya orang lain. Oh saya memang punya akhlak yang tidak baik. Dan ini yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang soleh. Ketika datang orang menghinanya, mereka mengatakan yang kau ketahui itu jauh lebih sedikit dibandingkan kekuranganku yang aslinya. Saya ini kurangnya lebih banyak daripada yang kau ucapkan. Sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk membalas orang-orang yang menghinanya. Mereka justru berpikir untuk bagaimana memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, saya mencari kemuliaan dengan berbagai macam kesombongan. Saya pengen punya banyak harta supaya saya bisa sombong dengan harta. Saya pengen punya jabatan supaya bisa saya sombong dengan jabatan saya. Saya pengen punya ini supaya bisa sombong, supaya saya mulia. Subhanallah, tapi ternyata kutemukan kemuliaan itu melalui sifat rendah hati, tawadhu. Kenapa? Orang sombong mau sebanyak apapun hartanya nggak ada yang memuliakannya.
Orang sombong mau sebagus apapun, setinggi apapun jabatannya malah dihina-hina tuh. Kenapa? Karena kesombongannya. Tapi orang semiskin apapun, sekurang apapun, kalau dia punya sifat rendah hati, kalau dia punya akhlak yang tawadhu, justru malah mulia dengan sifat rendah hatinya. Tapi bagaimana kalau keluarga kita yang diserang? Ada berbagai macam respon. Seperti siapa? Ada orang soleh yang dikomentari sama orang-orang. Ketika dia naik keledai berdua dengan anaknya, dia katakan sama orang, menyiksa keledai. Ketika mereka anaknya yang naik keledai, kata orang-orang, oh anak durhaka. Ketika bapaknya yang naik keledai dikatakan, bapak yang zalim tidak sayang anak. Ketika dua-duanya tidak naik keledai dikatakan orang bodoh, ada kendaraan kok tidak dipakai. Maka dia memberi penjelasan kepada anaknya, bagaimanapun keadaan kita, orang yang menghina akan tetap menghina. Tapi kalau sudah menyangkut nyawa, sudah menyangkut kehormatan, menyangkut harta, berbagai pendapat ulama, saya ambil secara umum, dikatakan bahwa boleh membela diri untuk menyelamatkan kehormatan, menyelamatkan nama baik, dan menyelamatkan harta benda yang memang kita miliki. Masya Allah, dengan cara yang ma'ruf ya. Ya. Jadi cara simple hidup adalah orang mau ngomongin apa, ustaznya mau dibilang, ih masa ustadz begini, masa ustadz begitu. Ya selama udah tahu syariatnya, tahu ilmunya, tutup kuping. Iya. Selama memang tidak melewati batas. Betul. Subhanallah. Siap. Baik, Bahkan ada jazakallah. ulama mengatakan wajib membela diri kalau memang sudah menyangkut kehormatan. Baik, Siap. jazakallah khair. Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, Bu ini ada tayangan yang aduh subhanallah sangat mengiris hati sekali. Apa sih tayangannya ini dia? Insya Allah saudara-saudara kita di Palestina Allah mudahkan masuk ke dalam jannah firdausnya ya. Amin. Nah itu Bib, kita kadang-kadang di dunia ini ngerasa kita tahu bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang, maha memuliakan. Kok Afwan, apa hikmahnya sih Bib? Ada golongan orang-orang yang diberi cobaan bertubi-tubi dihancurkan hidupnya dalam tanda kutip, bahkan rumahnya, tempat tinggalnya seperti saudara-saudara kita di Gaza. Atau Afwan ada anak-anak kecil yang mereka belum punya dosa Bib. Tapi kok seperti mereka udah punya cobaan yang berat banget. Afwan, mungkin kayak pelecehan seksual anak-anak sekarang kan lagi viral juga Bib. Mereka kan bukan anak berdosa, itu apa hikmahnya sih Bib cobaan seperti itu, mohon tausiahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca dan yang lainnya. Ad-dunya darul bala wal akhirah darul hana. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala darul bala. Tempatnya ujian, tempatnya bala, wal akhirah darul hana. Di mana tempat yang menyenangkan, paling enak, tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, darul hana, akhirahnya Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang sudah masuk syurga. Jadi ujian buat siapa saja? Buat orang besar, buat anak kecil, buat anak-anak yang tanggung, semua mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana menghadapi ujian tersebut. Ada seseorang itu bertanya kepada imam, dia katakan, atau imam itu bertanya kepada murid-muridnya, dia katakan, kapan sih manusia itu selesai daripada masalah? Karena jangan pernah ngimpi, jangan pernah berhayal manusia yang hidup di dunia itu tidak punya masalah, itu jangan pernah ngimpi. Karena dunia pasti punya masalah, mau tinggal di mana saja kita. Mau tinggal di Palestina, mau tinggal di Gaza, mau tinggal di mana saja, punya masalah kita. Sampai dia bertanya, kapan manusia itu selesai daripada masalah? Maka dia menjawab, oh saya kalau jadi orang kaya nggak punya masalah. Orang kaya punya masalah. Ada lagi yang mengatakan, oh kalau saya jadi orang miskin punya masalah. Lantas ada lagi yang mengatakan, wahai imam, kalau begitu kalau saya mati berarti selesai masalah. Beliau mengatakan orang mati lebih besar lagi masalahnya. Kenapa? Pertanyaan malaikat munkar wa nakir, mempertanggungjawabkan hisab kehidupan dia di dunia itu semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan manusia itu selesai daripada masalah? Ketika mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, masuk surga punya kadar seperti Masya Allah saudara kita di Palestina, di Gaza, yang insya Allah surganya surga yang paling tinggi, Firdausil A'la, dengan ujian yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga mereka insya Allah mendapatkan surga yang begitu nikmat. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa tidak kufur nikmat, apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita lalui dan lulus dengan ujian tersebut. Subhanallah. Jadi memang Allah memberi ujian karena Allah sedang mau membeli reward, Disitulah, hadiah. disitulah kita terbentuk mental dan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi mau tinggal di Pulau Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Indonesia, Amerika, dimanapun deh. Dimanapun, lagi tidur pun punya masalah. Subhanallah, jazakallah khair Bib. Terima kasih Baik. banyak, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa sekali ya, itu menjadi penenang dan penyejuk pengingat buat pagi hari ini. Gak usah berkecil hati Bu kalau dapat cobaan Bu. Kenapa? Karena namanya manusia ya pasti dicoba. Kalau gak mau dicoba jadi malaikat, iya enggak? Bener gak? Ini ada apa ini Ustadz Maulana ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. ya Allah. Maaf, jangan dulu iklan Mas. Ini aku mau ngasih. Oh, iklan oleh-oleh. ditahan dulu. Iklannya ditahan dulu. Buat Ada iklan oleh-oleh mau lewat. Buatan nopo-nopo Bu. Oh, Gimana enak nuwun banget sangat ini. itu apa itu? Oh. Apa sih itu Ibu? Itu apa? Jangan dibilang dong. Oleh-oleh khas dari Ini khas dari Banjarnegara. Oh gitu. khas dari Banjarnegara. Terima kasih banyak Buat ya. Ustadz sama Habib juga. Oh Ustadz sama Habib, Ustadz Syam nggak dikasih Ustadz Syam? Dikasih lah. Dikasih juga, baiklah kalau begitu terima kasih ya Ibu. Iya, Ustadz habis ini kita sama-sama. harus lanjut mau belajar dong. Iya dong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Jamaah, ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Ibu kalau kesini nggak usah repot-repot.